Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pasti pernah ngalamin kan ya, mau telepon orang penting, figur berpengaruh gitu, VIP lah, rasanya agak gimana gitu ya, deg-degan. Apalagi mikir gimana caranya suara kita kedengaran oke, terus bisa ngelewatin penjaga gerbangnya, asistennya gitu cuma modal suara doang di telepon. Bener banget. Nah, kita kali ini mau gali beberapa strategi cukup jitu sih dari buku How to Talk to Anyone karya Lael Lowndes. Jadi, misi kita sekarang ngebongkar teknik-teknik kunci yang spesifik buat komunikasi telepon. Biar Anda lebih gampang gitu dapat apa yang Anda mau dari orang-orang penting ini. Oke, kita mulai ya. Iya, betul. Dan perlu diingat banget nih Anda, kalau kita teleponan itu kan banyak banget yang hilang. Maksudnya isyarat nonverbal ya, bahasa tubuh, muka kita gimana, wah itu lenyap semua. Bahkan nih sumber kita bilang, energi suara kita, kehangatannya, itu bisa kerasa berkurang, ya sekitar 30% lah. Hanya karena lewat telepon aja. Visualnya nggak ngebantu soalnya. Wah, 30%. Lumayan juga ya. Iya, makanya. Artinya kita memang perlu secara sadar gitu ya, pakai strategi khusus biar pesan kita, kepribadian kita juga, itu tetap nembus dan ninggalin kesan yang ya kuat gitu. Oke. Nah, kita mulai dari rintangan pertama nih, si penjaga gerbang. Ada cerita menarik nih dari buku Teknik Hashtag 64 kalau nggak salah. Oh, yang Mr. Creighton gitu ya? Iya benar. Jadi ada penggalang dana, Mr. Creighton ini, dia gagal total mau deketin seorang VIP. Gara-garanya, sepele banget tapi fatal. Dia cuek aja sama istrinya si VIP yang kebetulan ngangkat telepon. Nggak nyapa, nggak basa-basi sama sekali. Nah, ini pelajarannya penting banget. Jangan pernah ya, nyetelin orang pertama yang angkat telepon Anda, siapapun dia. Entah pasangan, asisten, atau siapapun. Kesopanan kita, rasa hormat kita ke mereka, itu wah bisa jadi kunci banget loh. Pintunya dibukain atau malah ditutup rapat. Perlakukan mereka tuh kayak bagian penting aja dari komunikasi. Bener. Terus ada lagi nih, teknik hashtag 68. Agak unik namanya, The Ho-Hum Caper. Semacam trik gitu ya, biar kita kedengeran lebih akrab pas nelpon kantor orang penting. Iya, jadi gimana tuh? Beliau. Atau mungkin dia, gitu ya? Iya. Oke. Penggunaan kata ganti yang lebih santai, kayak beliau atau dia itu, secara nggak langsung ngasih sinyal ke asistennya kalau kita tuh bukan orang asing. Kayak, oh ini orang udah biasa nelpon nih, kayaknya hubungannya deket, gitu kan. Ini manuver psikologis kecil sih, tapi bisa bantu kita lolos screening awal. Jadi kayak ngasih kesan udah kenal lama gitu ya? Betul, tapi perlu waspada juga nih. Ada yang namanya teknik hashtag 63, the sneaky screen. Nah, ini taktik yang kadang dipakai asisten. Gimana tuh taktiknya? Mereka bisa aja ramah banget di awal. Oh iya, sebentar ya, saya sambungkan. Boleh tahu ini dengan siapa? Nah, pas kita sebut nama, langsung berubah nadanya. Oh, mohon maaf, Bapak Ibu sedang tidak di tempat. Wah, licik juga ya? Tujuannya biar penolakannya nggak kerasa personal ke kita. Tapi ya, kalau kita udah tahu taktik ini, setidaknya kita nggak gampang kecil hati lah. Oh, mungkin emang lagi sibuk beneran. Atau ya, memang lagi di screen. Oke. Jadi kita udah siap mental ya kalau gitu. Nah, sekarang anggap deh kita berhasil nih, lolos dari penjaga gerbang atau mungkin langsung nyambung ke target kita. Tantangan berikutnya, gimana suara kita ini bisa ninggalin kesan yang mendalam? Nah, ini dia. Teknik hashtag 60 ngingetin kita. Di telepon, suara itu ya segalanya. Nggak ada visual kan? Jadi kita kudu bener-bener secara sadar nyuntikin antusiasme, emosi positif ke nada suara kita. Jadi nggak bisa datar aja gitu ya? Sumbernya bahkan nyaranin untuk ya sedikit melebih-lebihkan energi sama kehangatan suara kita. Dilebih-lebihkan. Nggak jadi aneh tuh. Bukan biar lebay atau nggak tulus ya. Tapi ini penting buat ngegantingin energi yang hilang tadi loh yang 30% itu. Sedikit aja tambahan kehangatan itu bisa bikin perbedaan besar di telinga lawan bicara. Mereka jadi ngerasa lebih connect. Oke. Biar kerasa energinya nyebrang gitu ya. Terus ada lagi nih, teknik nomor 61. Name shower. Mandi nama. Maksudnya gimana tuh? Iya, istilahnya gitu. Intinya, sebut nama lawan bicara Anda itu sedikit lebih sering pas ditelepon dibanding kalau ketemu langsung. Oh ya. Kenapa gitu?
Gini, secara psikologis, dengar nama kita sendiri disebut itu bikin kita lebih fokus, ngerasa diakui, dihargai. Nah, di telepon, nyebut nama ini fungsinya kayak ngegantiin kontak mata atau mungkin sentuhan ringan di lengan yang biasa kita lakuin pas ngobrol tatap muka. Masuk akal juga. Jadi biar tetap kerasa personal ya, meskipun cuma lewat suara. Persis, biar koneksinya tetap hangat gitu. Nah, ngomongin koneksi, ada juga nih teknik #71. Ini soal nyikapin gangguan di latar belakang. Misal kita lagi nelfon, di seberang sana kedengeran suara anjing gonggong kencang, atau mungkin bayi nangis. Oh iya, itu sering kejadian ya. Nah, gimana tuh baiknya? Nah, daripada kita cuekin aja atau pura-pura nggak dengar, mending tunjukin perhatian. Tanya aja baik-baik, sopan gitu. Misalnya, wah kayaknya lagi ada gangguan ya di sana. Anda perlu waktu sebentar mungkin buat ngurusin itu? Oh, jadi kita nawarin gitu ya? Iya. Ini nunjukin empati, nunjukin kita ngehargain waktu dan situasi mereka. Pasti mereka ngerasa lebih dihargai sih. Oke, dicatat nih. Terus satu lagi soal kesan profesional. Ini soal pesan suara atau voicemail. Teknik @66 bahas ini. Katanya pesan voicemail kita itu etalase profesionalisme kita. Tapi sarannya agak wow sih. Gimana sarannya? Katanya kita sebaiknya perbarui pesan suara kita setiap hari. Tiap hari? Kayak repot banget ya. Emang sepenting itu? Kedengarannya emang agak nuntut ya. Tiap hari gitu. Tapi coba Anda bayangin deh, kesan yang muncul buat orang penting yang mungkin nelpon Anda, terus dengar pesan kayak, ini nama Anda. Hari ini Kamis 7 Mei, saya ada rapat sampai sore. Silakan tinggalkan pesan. Iya sih. Itu langsung ngasih sinyal kalau Anda ini orangnya terorganisir banget, efisien, ngehargain waktu. Beda kan kesannya sama pesan voicemail yang udah berbulan-bulan nggak diganti? Tentu, pesannya tetap harus singkat, jelas, profesional. Oke deh, kebayang sih efeknya. Kesannya emang beda ya, lebih on top of things gitu. Betul. Jadi kalau kita rangkum nih, dari beberapa teknik tadi, kelihatan banget ya komunikasi telepon yang sukses sama orang penting itu bukan kebetulan, tapi benar-benar hasil dari strategi yang sengaja kita terapin. Mulai dari cara halus ngelewatin penjaga gerbang tadi, sampai gimana kita mancarin kehadiran, koneksi cuma lewat suara doang. Iya, bener banget. Nah, sekarang mungkin bagus juga buat Anda renungin sebentar nih. Gaya komunikasi telepon Anda sendiri gimana sih selama ini? Kalau katakanlah hari ini Anda nelpon seorang figur penting, pakai kebiasaan Anda yang sekarang, kira-kira kesan apa ya yang bakal Anda tinggalin, pernah kepikiran nggak? Pertanyaan bagus tuh. Dan pertanyaan penutup nih buat Anda bawa pulang. Dari semua teknik yang udah kita obrolin tadi, ada nggak satu perubahan kecil aja, satu aja yang kayaknya bisa langsung Anda terapin buat naikin peluang Anda dapetin apa yang Anda mau lewat telepon? Coba dipikirin.